Sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai klasifikasi pada alga atau ganggang, tepatnya untuk protista. Ya, oke, kita lihat. Yang pertama di sini ada yang disebut Euglenophyta. Atau Euglenomid ya. Euglenophyta di sini mereka tidak memiliki dinding sel ya. Tidak memiliki dinding sel. Namun mereka memiliki lapisan protein yang disebut pelikel, sehingga membuat selnya menjadi lebih lentur ya. Kemudian Euglenophyta ini merupakan uniseluler yang soliter, artinya mereka tidak berkoloni dan dapat hidup secara soliter atau bebas dan hanya bersel satu. Oke? Ketika kita melihat cara hidupnya, bisa dengan cara autotrof dan juga heterotrof. Namun paling banyak untuk Euglenophyta itu melakukan autotrof. Apa itu? Ya, dengan cara fotosintesis, sehingga disebut dengan fotoautotrof. Iya, contohnya pasti kalian tidak asing lagi. Dia adalah Euglena viridis. Nah, ini ya, Euglena viridis. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya, dengan flagel. Di sini sudah ada lapisan protein atau pelikel yang membuat tubuhnya lebih lentur dan tidak bisa berubah-ubah. Oke. Biasanya mereka punya bintik mata ya. Bintik mata ini sangat peka terhadap cahaya. Nah, di sini ada vakuola kontraktilnya. Dan yang ini adalah flagelnya. Oke, ini adalah Euglena viridis yang bersel satu. Ini yang lapisan biru ini adalah pelikelnya. Jelas ya? Oke. Nah, yang kedua adalah Chlorophyta. Ya. Chlorophyta disebut juga sebagai alga hijau ya. Alga hijau. Seperti kita tahu, pigmen dominannya pastinya hijau ya. Selain pigmen dominan, mereka juga memiliki pigmen tambahan berupa karoten dan xanthofil. Namun untuk yang lebih utamanya mereka memiliki klorofil tipe A dan B ya. Nah, untuk Chlorophyta di sini ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Bahkan ketika kita lihat dari bentuk-bentuk tubuhnya, ini sangat bermacam-macam. Ada yang berupa filamen atau seperti benang, ada yang berupa lembaran, gitu ya. Tetapi memang untuk lembaran hanya beberapa ya. Nah, kemudian juga di sini ada yang berkoloni, ada juga yang soliter. Nah, untuk contoh spesiesnya ini adalah di sini ya. Ada chlorella, kemudian ada spirogyra. Nah, spirogyra ini merupakan salah satu Chlorophyta yang bentuk tubuhnya seperti benang atau filamen. Untuk chlorella mereka bersel satu dan terkadang berkoloni ya.
Kemudian ada juga Oedogonium, Cladopora, Cladopora, kemudian Ulva, Mitella, Cara, ya, dan lain-lain. Oke, itu merupakan Chlorophyta. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah Chrysophyta. Nah, untuk Chrysophyta di sini disebut juga sebagai alga emas. Nah, Chrysophyta dibagi menjadi 3 kelas, ya, 3 kelompok. Pertama ada Bacillariophyceae. Ada Bacillariophyceae. Bacillariophyceae atau disebut juga Diatomae, ya. Diatomae. Nah, untuk Bacillariophyceae ini semuanya uniseluler. Oke, uniseluler. Nah, kemudian mereka ini dapat membentuk tanah diatom, di mana tanah diatom ini dapat dijadikan sebagai bahan peledak atau bahan dinamit, ya. Nah, pigmennya ini kebanyakannya berwarna kuning kecoklatan. Biasanya mereka ditemukan di air tawar, ya. Nih, contohnya adalah misalnya ketika kalian di rumah belum mencuci bak, nah suka kuning-kuning kan. Nah, kuning-kuning itu kalau dikumpulkan, di situ ada salah satu spesies dari Bacillariophyceae ini. Siapa? Dia adalah, iya betul, Navicula, ya. Navicula ini uniseluler, oke. Ketika mereka dikumpulkan menjadi satu, ya, ini akan menjadi atau membentuk tanah diatom. Tanah diatom ini bisa dijadikan sebagai bahan peledak, ya. Nah, kemudian si Bacillariophyceae ini kelihatan atau tampak berwarna coklat, kuning kecoklatan. Oke. Nah, contohnya di sini tadi, ya, dia adalah Navicula. Ada juga Cyclotella dan lain-lain. Oke. Ketika kalian akan membahas Navicula sedikit, Navicula ini bagaimana cara bereproduksinya. Untuk reproduksi secara seksualnya, nah ini dengan cara konjugasi, ya. Jadi mereka melakukan proses konjugasi. Nah, namun untuk reproduksi secara aseksualnya ini dengan cara pembelahan diri, ya, yang disebut dengan pembelahan mitosis atau pembelahan biner, ya. Mitosis termasuknya, ya. Oke. Nah, ini Kak Gina akan memperbesar gambar si Navicula. Ini contohnya, ya. Oke. Jadi dari sel tubuhnya ini memiliki 2 komponen seperti penutup, ya. Yang bagian atas biasanya disebut epiteka, kemudian yang bagian bawah ini disebut dengan hipoteka. Nah, ini adalah inti selnya. Begitu. Ketika mereka akan membelah diri, maka antara epiteka dan juga hipotekanya akan terpisah secara seperti ini, ya. Selanjutnya masing-masing dari epiteka dan hipoteka itu akan membentuk lapisan yang baru atau penutup yang baru.
Contohnya di sini. Nah, di sini akan terbentuk nah seperti ini ya. Lalu di sini akan terbentuk nah seperti ini. Oke. Terus menerus seperti itu sampai menjadi banyak. Itulah mengenai Basilariopice ya. Oke, sekarang kelas yang kedua dari Chrysopita ya. Kelas yang kedua dari Chrysopita yaitu ada Xanthopice. Xanthopice ini berwarna hijau kecoklatan ya. Oke, Xanthopice ini berwarna hijau kecoklatan karena memiliki pigmen yang bernama klorofil. Dia memiliki klorofil dan xanthofil. Nah, kemudian mereka biasanya multiseluler yang bentuk tubuhnya itu seperti benang atau filamen ya, dengan bentuk tubuh filamen atau seperti benang dan bercabang ya. Bercabang, jadi filamennya itu bercabang, kemudian senositik. Nah, kalian tahu senositik? Senositik itu jadi biasanya memiliki inti lebih dari satu, jadi inti selnya banyak ya. Kemudian contohnya ini adalah Vaucheria sp. Nah, biasanya Vaucheria sp ini reproduksi vegetatifnya dengan cara atau dengan menggunakan zoospora ya. Kalau di sini untuk reproduksi vegetatifnya dengan zoospora. Apa itu zoospora? Zoospora adalah spora yang memiliki flagel. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Chrysopice. Chrysopice ini berwarna coklat keemasan ya. Berwarna coklat keemasan. Nah, kenapa disebut coklat keemasan? Karena selain mereka memiliki klorofil, mereka juga memiliki karoten ya. Karoten yang juga memiliki warna kemasan itu campuran dari karoten dan xanthofil ya. Oke, nah untuk Chrysopice ini semuanya uniseluler ya. Uniseluler. Oke, jadi uniseluler ya, rata-rata mereka ada yang berkoloni, ada juga yang soliter. Oke. Nah, contohnya ini adalah ada Sinura ya. Sinura ini adalah contoh yang berkoloni ya. Dan juga ada yang soliter. Contohnya adalah sini ya. Miscoccus ya. Dan Ochromanas. Nah, ini yang soliter biasanya. Soliter. Oke, jelas ya mengenai Xanthopice dan juga Chrysopice. Lalu selanjutnya alga yang keempat yaitu Phaeophyta. Phaeophyta.
bertugas sebagai alga coklat. Alga coklat ini sebagian besar mereka multiseluler dan hidupnya di air laut ya. Kemudian bentuk tubuhnya ini berupa lembaran ya, yang kita namakan dengan talus. Oke, bahkan ada spesies yang raksasa dari kelompok ini paling besar ya di antara alga-alga yang lainnya. Nah, selanjutnya ini memiliki pigmen dominan. Nah, pigmen dominannya yaitu selain dari karoten dan xanthofil juga klorofil, dia punya pigmen fucoxanthin yang menyebabkan alga ini berwarna coklat. Oke. Nah, di sini ciri khasnya pada dinding selnya dapat karena tersusun dari senyawa asam alginat ya. Jadi di sini mereka bisa menghasilkan asam alginat. Asam alginat ini bertugas untuk, nah ada yang tahu nggak asam alginat untuk apa? Iya, ini sebagai pengemulsi ya. Sebagai pengemulsi biasanya digunakan pada cat ya, pengemulsi cat, kemudian kosmetik dan juga es krim ya, dan lain-lain. Oke, itu mengenai Phaeophyta. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah Rhodophyta. Nah, untuk Rhodophyta disebut juga sebagai alga merah ya. Oh iya, spesiesnya hampir lupa ya. Contoh spesies. Di sini contoh dari spesies Phaeophyta ini ada Fucus, Sargassum, Palmaria, Macrocystis. Nah ini ya, Macrocystis ini adalah alga coklat terbesar atau raksasa terbesar di dunia ya. Turbinaria ya, dan lain-lain. Oke, itu mengenai Phaeophyta. Nah, sekarang kita masuk ke alga merah dan alga api. Yang keenam adalah Rhodophyta. Rhodophyta disebut juga sebagai alga merah. Nah, alga merah ini hampir semuanya mereka multiseluler dan hidupnya habitatnya di air laut. Oke, nah ini tentunya memiliki pigmen dominan yang menyebabkan dia bisa berwarna merah. Dia memiliki phycoerythrin, makanya jadi berwarna merah. Selain itu dia pun sama ya, memiliki klorofil, xanthofil dan karoten. Oke, nah selanjutnya Rhodophyta ini biasanya dijadikan sebagai bahan agar-agar ya. Jadi ini sangat terkenal sebagai bahan agar-agar karena cadangan makanannya dapat berupa florin atau bisa menghasilkan tepung florin ya, maksudnya tepung florin atau gelatin ya. Oke, di sini boleh menghasilkan tepung florin atau gelatin sehingga dijadikan sebagai bahan agar-agar. Oke, contohnya adalah ada Gelidium, ada Euchema, kemudian ada Gracilaria ya, ada Chondrus dan lain-lain. Oke, terakhir adalah di sini ya. Terakhir adalah Pyrophyta. Pyrophyta bisa disebut juga
yang tidak beracun, ada juga yang beracun. Jadi ini ciri khasnya, mereka merupakan hewan-hewan uniseluler, biasanya juga berkoloni, ya. Tapi selain berkoloni ada juga yang soliter. Nah, ini unik banget. Kenapa? Karena dapat menghasilkan fosfor, ya, menghasilkan fosfor yang menyebabkan fluoresensi. Fluoresensi itu berpendar. Jadi ketika kalian melihat laut nampak bercahaya di malam hari, itu biasanya dari kelompok alga api ini. Jadi bukan cahaya rembulan ya, tetapi itu cahaya dari sesuatu yang dipancarkan oleh alga. Itu biasanya berupa fosfor ya si zatnya. Jadi ini bersifat fluoresensi ya. Oke. Nah, di sini contohnya, tapi selain itu juga ya, ini bisa ada yang beracun atau bisa menghasilkan toksik, ada juga yang tidak ya, tidak beracun. Oke. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan pasang merah akibat blooming, jadi jumlahnya yang meledak banyak sehingga bisa menghasilkan red tide atau pasang merah disebutnya ya. Oke, jadi di sini dapat menyebabkan red tide ya, red tide atau blooming akibat populasi yang sangat banyak berkumpul ya, mengeluarkan suatu zat yang bersifat fluoresensi, berpendar, sehingga menyebabkan blooming atau red tide atau disebutnya pasang merah. Pasang merah. Nah, di sini contohnya ya. Contohnya ada yang dinamakan dengan Noctiluca miliaris. Nah, namanya aja miliaris, berarti saking banyaknya ya. Jadi banyak banget, makanya menimbulkan blooming atau pasang merah ini. Nah, ini untuk Noctiluca miliaris tidak beracun. Ada juga yang beracun namanya Goniaulax ya. Goniaulax ini beracun. Mereka bisa menghasilkan beracun. Nah, nama racunnya saksitoksin ya. Saksitoksin. Selain itu ada gymnodinium. Ini menghasilkan brevtoksin ya. Brevtoksin. Kemudian ada Piesteria. Ini menghasilkan neurotoksin, toksin yang bisa membuat sel-sel saraf mati atau tidak berfungsi. Kemudian ada juga Gambierdiscus. Ini menghasilkan sibutoksin. Nah, umumnya memang untuk yang tidak beracun ini adalah Noctiluca miliaris dan juga Serratium ya. Serratium. Mereka tidak beracun, oke? Di sini ya, tulisnya ya. Tidak beracun. Oke? Jelas ya mengenai Dinoflagellata atau Pyrophyta atau alga api. Terima kasih.